Iran and the United States just both declared Iran dan Amerika Serikat sama-sama telah menyatakan bahwa mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata sementara. Yang saya maksud adalah tajuk berita ini. Saya baru saja mempostingnya di Substack saya. Saya menyebutnya kemenangan gencatan senjata sementara bagi Iran, karena itulah yang diklaim Iran telah mereka capai. Di sisi lain, kini kita memiliki konfirmasi dari Amerika Serikat bahwa mereka juga benar-benar setuju untuk melakukan gencatan senjata. Itu bagian dari berita ini. AS dan Iran baru-baru ini sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Dan yang datang dari Donald Trump adalah pernyataan berikut. Trump mengatakan bahwa ia setuju untuk melakukan gencatan senjata dengan syarat Iran bersedia membuka kembali Selat Hormuz. Iran telah mengajukan proposal 10 poin yang menurut Trump merupakan dasar yang dapat digunakan untuk negosiasi. Rupanya, ini adalah kutipan dari Donald Trump. Saat ini, kedua pihak pada dasarnya mengatakan, baiklah, kami setuju untuk melakukan gencatan senjata. Namun sebelum semua orang terlalu berharap, ada kekhawatiran yang sangat beralasan bahwa ini bisa jadi merupakan tipu daya lain dari AS, sebuah siasat terhadap Iran. Yang paling penting, Brian Berletich baru saja mengunggah video yang berpendapat bahwa gencatan senjata ini hanyalah jebakan lain bagi Iran. Dan secara alami, setiap pengamat yang waras saat ini harus khawatir bahwa dalam 24 jam ke depan, AS bisa saja kembali melakukan pengeboman, sebuah perkembangan yang benar-benar gila. Saya juga harus mengatakan bahwa perjanjian gencatan senjata semacam ini muncul kurang dari 12 jam setelah komentar paling tidak waras yang pernah saya baca dari seorang presiden AS, baik yang masih menjabat maupun tidak. Saya hanya ingin membacakan ini kepada Anda. Sore kemarin di Amerika Serikat, tetapi malam di sini di Asia, Donald Trump menulis di Twitter, sebuah peradaban utuh akan musnah malam ini, tak akan pernah kembali lagi. Saya tidak ingin itu terjadi, tetapi kemungkinan besar akan terjadi. Namun, sekarang setelah kita mengalami perubahan rezim yang lengkap dan total, di mana pikiran-pikiran yang berbeda, lebih cerdas, dan kurang teradikasi berkuasa, mungkin sesuatu yang revolusioner dan indah bisa terjadi. Siapa yang tahu? Maksud saya, fakta bahwa dia mengancam seluruh peradaban Iran dengan pemusnahan hanya bisa dibaca sebagai ancaman untuk menggunakan senjata nuklir terhadap Iran. Dan, pada kenyataannya, itulah cara hal itu dipahami oleh sebagian besar kalangan politik di AS. Kita punya Marjorie Taylor Greene yang menulis di Twitter bahwa ancaman genosida ini harus dihadapi dengan amandemen ke-25, yang berarti pencopotan seorang presiden yang sudah tidak layak menjabat. Ro Khanna menulis hal yang sama di Twitter. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah situasi yang memerlukan amandemen ke-25, dan mereka benar-benar marah karena tingkat ancaman seperti ini belum pernah dikeluarkan oleh seorang presiden AS sebelumnya. Sekarang, 12 jam kemudian, Presiden AS mengatakan ada semacam kesepakatan. Namun yang ingin saya tekankan bukanlah apa yang dikatakan oleh Amerika Serikat. Karena, sekali lagi, AS bisa mengatakan satu hal hari ini, dan 6 jam kemudian, sesuatu yang sama sekali berbeda. Tapi saya ingin menjelaskan apa yang sebenarnya dikatakan Iran tentang arti dari kesepakatan ini. Untungnya, saya memiliki seorang dekat di Iran, yang mengenai pernyataan yang diwantaskan civil tinggi. Berberkaitan Iran. Dan pernah membuat pernyataan yang diterbitkan di sebuah situs bernama Tasnim News. On a site called Tasnim News. That's this one here on Tasnim News. Jadi, yang satu ini berasal dari Tasnim News. Ini adalah pernyataan yang mereka keluarkan dalam bahasa Farsi. Saya menggunakan ChatGPT untuk menerjemahkannya dan mempostingnya di Substack saya. Saya ingin membacakan bagian-bagian utamanya. Memang agak panjang, tapi saya tetap ingin membahasnya agar Anda bisa memahami kemana arah pembicaraan ini. Memang agak banyak, tapi mohon bersabar. Ini layak untuk dipahami. Musuh dalam perang yang tidak adil, melanggar hukum, ini semanal therawan bring simmers, kan sid sutn thak with porther, can you, enak.
Farsi. This is just a translation, but to understand in this translation as much as possible as what the Iranians are saying until now. So it starts with, the enemy in its unfair, unlawful, and criminal war against the Iranian nation has suffered an undeniable, historic, and crushing defeat. And I will skip a couple of Saya akan melewati beberapa bagian dan langsung ke bagian-bagian kunci. Iran telah meraih kemenangan besar dan memaksa Amerika kriminal untuk menerima rencana 10 poin. Dalam rencana ini, Amerika pada prinsipnya telah berkomitmen untuk menjamin tidak adanya agresi, kelanjutan kendali Iran atas Selat Hormuz, penerimaan terhadap pengayaan, pencabutan semua sanksi primer dan sekunder, penghentian semua resolusi Dewan Keamanan dan Dewan Gubernur, pembayaran kompensasi kepada Iran, penarikan tampers as person, serta penghentian perang di semua front, and sort empire Islam Ethan Sorg di Lebanon. Islamic resistance in Lebanon. The brave fighters of Islam and their courage. Para pejuang pemberani Islam dan sekutu mereka yang gagah berani dalam poros perlawanan bertekad untuk memberikan pelajaran bersejarah kepada musuh-musuh ini sekali untuk selamanya, dengan memutuskan untuk menciptakan kondisi di mana musuh akan selamanya meninggalkan niat agresi terhadap Iran tercinta dan sepenuhnya merasakan kehinaan serta aib di hadapan bangsa besar Iran. Dengan strategi ini dan dengan mengandalkan persatuan politik dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang telah tercipta di negara itu, Iran dan pihak perlawanan memulai salah satu pertempuran gabungan terberat dalam sejarah melawan Amerika dan rezim Zionis. Mereka menekan musuh di semua lini dengan begitu hebat, sehingga tidak hanya tujuan utama musuh tidak tercapai, tetapi musuh dari sekitar 10 hari setelah lainnya perang, yang memiliki Celtic break musnah untuk kemenangan. That it had no possibility of victory. For this reason, through various channels and methods. Untuk alasan ini, melalui berbagai saluran dan metode, dimulailah upaya untuk menghubungi Iran dan meminta gencatan senjata. Rakyat Iran yang mulia harus tahu bahwa berkat perjuangan putra-putra mereka dan kehadiran bersejarah mereka di medan perang, musuh telah memohon selama lebih dari sebulan agar Iran dan pihak perlawanan menghentikan serangan sengit mereka. Namun, para pejabat negara menolak semua permintaan tersebut. Karena, sejak awal, telah diputuskan bahwa perang akan berlanjut sampai tujuan tercapai, termasuk membuat musuh menyesal dan putus asa, serta menghapus ancaman jangka panjang terhadap negara. Dengan demikian, perang terus berlanjut hingga hari ini, hari ke-40. Iran juga berulang kali menolak tenggat waktu yang ditetapkan oleh Presiden Amerika dan terus menegaskan bahwa mereka tidak menganggap penting tenggat waktu apapun yang dipaksakan oleh musuh. Sekarang kami membawa kabar gembira kepada bangsa besar Iran bahwa hampir semua tujuan perang telah tercapai dan bahwa putra-putra pemberani kami telah membawa musuh pada kekalahan yang bersejarah, tak berdaya, dan abadi. Dengan demikian, mengingat keunggulan Iran di medan perang, ketidakmampuan musuh untuk melaksanakan ancamannya, meskipun dengan segala klaimnya, serta penerimaan resminya terhadap semua tuntutan sah rakyat Iran, diputuskan bahwa, untuk menyelesaikan rincian akhir, perundingan akan diadakan di Islamabad. Dalam waktu paling lama, 15 hari, rincian kemenangan Iran di lapangan juga akan dikukuhkan dalam perundingan politik. Iran, sambil menolak semua rencana yang diajukan oleh musuh, menyusun rencana 10 poin dan menyampaikannya kepada pihak Amerika melalui Pakistan. Di dalamnya, Iran menekankan poin-poin mendasar seperti pengendalian jalur pelayaran melalui Selat Hormuz, perlunya mengakhiri perang terhadap seluruh komponen poros perlawanan, penarikan pasukan tempur Amerika dari semua pangkalan dan titik penempatan di kawasan, pembentukan protokol transit yang aman di Selat Hormuz demikian rupa, sehingga dominasi Iran sesuai dengan protokol yang disepakati akan terjamin, pembayaran penuh atas kerugian Iran sesuai dengan penilaian, pencabutan semua sanksi primer dan sekunder, serta semua resolusi Dewan Gubernur dan Dewan Keamanan, pembebasan semua dana dan aset Iran yang dibekukan di luar negeri, dan akhirnya pengesahan semua hal tersebut dalam sebuah resolusi Dewan Keamanan yang mengikat.
It should be noted that passage in this resolution would turn Perlu dicatat bahwa pengesahan resolusi ini akan mengubah semua perjanjian tersebut menjadi hukum internasional yang mengikat dan menciptakan kemenangan diplomatik besar bagi bangsa Iran. Kini, Perdana Menteri Pakistan yang terhormat telah memberitahu Iran bahwa meskipun ada semua ancaman yang tampak, pihak Amerika telah menerima prinsip-prinsip ini sebagai dasar untuk perundingan dan telah menyerah pada kehendak bangsa Iran. Berdasarkan hal ini, diputuskan di tingkat tertinggi bahwa Iran akan mengadakan perundingan dengan pihak Amerika di Islamabad selama 2 minggu dan semata-mata berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Ditekankan bahwa hal ini tidak berarti berakhirnya perang, dan Iran hanya akan menerima berakhirnya perang ketika dengan diterimanya prinsip-prinsip yang diusulkan dalam rencana 10 poin Iran, rincian-rinciannya juga telah disepakati dalam perundingan. The details are also finalized in negotiations. These negotiations will begin in Islamabad on Friday the 21st. Negosiasi ini akan dimulai di Islamabad pada hari Jumat tanggal 21, di bawah ketidakpercayaan penuh terhadap pihak Amerika, dan Iran akan menyediakan waktu 2 minggu untuk itu. Jika penyerahan musuh di medan perang berubah menjadi pencapaian politik yang menentukan dalam negosiasi, maka bersama-sama kita akan kemenangan bersejarah yang besar ini. Jika tidak, berdampingan di medan perang, kita akan terus berjuang sampai semua tuntutan bangsa Iran terpenuhi. Tangan kita tetap dipelatuk, dan kesalahan sekecil apapun dari musuh akan dibalas dengan kekuatan penuh. Ya, jadi saya pikir inilah kunci untuk memahami apa yang sedang coba ditunjukkan Iran saat ini di dalam negeri, guna menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada rakyatnya sendiri. Saya menemukan beberapa hal yang sangat penting. Pertama dan terutama, kekhawatiran Brian Berletich bahwa Iran mungkin mainkan di kewaspadaannya. Tidak, saya harus mengatakan, Brian sebenarnya mengatakan dalam video bahwa dia tidak berpikir Iran akan lengah, tetapi bahwa ini tentu saja adalah siasat untuk mencapai hal itu. Dan bagi saya, tampaknya sangat jelas bahwa Iran sedang memberi sinyal, tidak, kami sama sekali tidak mempercayai Amerika Serikat. Apa yang kami lakukan di sini sepenuhnya sejalan dengan strategi kami, karena musuh, maksud saya, Amerika Serikat, pada dasarnya telah setuju untuk menggunakan rencana 10 poin, bukan rencana 15 poin mereka sendiri, seperti yang mereka coba katakan di AS, maksud saya, seperti yang sedang coba digambarkan oleh Presiden AS. Dan bukan rencana 15 poin, melainkan rencana 10 poin dari Iran, yang mencakup semua tuntutan utama mereka dan akan menjadi dasar. That is going to serve as the basis. However, I must also point out that even in this statement, namun, saya juga harus menunjukkan bahwa bahkan dalam pernyataan ini, pihak Iran sangat berhati-hati untuk mengatakan bahwa 10 poin ini tidak serta-merta akan menjadi perjanjian akhir, perjanjian damai yang mereka cita-citakan untuk dicapai, melainkan ini adalah dasar untuk negosiasi. Jadi pihak Iran, bahkan pada tahap ini, masih menyisakan sedikit ruang untuk kemungkinan makna dari perjanjian damai akhir tersebut. Sekarang, kembali ke kritik terhadap Brian Berletich. Dia khawatir sisiu Amerika Serikat akan menguangkan gencatan senjata dan jeda pertempuran ini untuk mengener ulang, mempersenjatai kembali, memuat ulang, dan menggencatan. rearm, reload, and then fire again. And his prediction is that as night follows day. Dan prediksinya adalah bahwa sebagaimana malam mengikuti siang, serangan berikutnya terhadap Iran akan mengikuti yang satu ini. Jadi pertanyaannya kemudian, mengapa Iran mau menyetujui hal ini? Nah, jawabannya jelas karena hal ini juga sesuai dengan kepentingan Iran saat ini. Karena mereka juga mungkin akan mendapat manfaat dari jeda pertempuran dan waktu untuk mengatur ulang, mempersenjatai kembali, mengisi ulang, dan sekadar beristirahat dari kehancuran yang menimpa negara mereka. Saya tidak dapat berspekulasi dengan tepat pada saat ini apakah ancaman pemusnahan nuklir oleh Donald Trump berperan dalam hal ini atau tidak. Namun, mengingat bahwa pihak Iran mengatakan rencana perdamaian 10 poin akan menjadi dasarnya, dan mengingat bahwa Donald Trump merencana perdamaian 10 poin dapat diterima oleh Amerika Serikat sebagai dasar, menurut saya, kita berada dalam situasi di mana Amerika Serikat sebenarnya dipaksa dan Donald Trump dipaksa.
untuk menempuh jalur ini. Bagi saya, hal itu menandakan bahwa terjadi di Belayar yang membuat Washington, entah bagaimana, tidak lagi dapat mempertimbangkan serangan nuklir terhadap Iran. Itu adalah sesuatu yang kita ketahui ini. Namun satu hal yang kita tahu adalah bahwa bahkan pihak Amerika pun saat ini mengatakan bahwa rencana 10 poin itu akan menjadi dasarnya. Tentu saja, Donald Trump sekarang berusaha mengatakan bahwa ini adalah kemenangan mereka, bahwa mereka telah menang, mencapai segalanya, dan bahwa Selat Hormuz akan tetap terbuka. Namun, Selat Hormuz sebenarnya tidak pernah benar-benar ditutup. Iran tidak pernah menjadikan hal itu sebagai tujuan. Tujuan baru mereka sekarang adalah menguasai Selat Hormuz dan dapat memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas di sana. Jika hal itu benar-benar menjadi hasil diplomatik yang disepakati dari semua ini, maka itu akan menjadi hasil yang sangat merendahkan bagi koalisi perang AS. Iran bahkan mungkin, berdasarkan perjanjian, diizinkan untuk memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas di sana, dan tampaknya itulah tujuannya. Saya juga ingin menekankan lagi bahwa Iran bertindak sangat strategis di sini. Yang mereka inginkan adalah sebuah perjanjian. Idevi Stabilisation and then Intermanchoins Yinikoth. Dan mereka sebenarnya menuntut adanya resolusi Dewan Keamanan mengenai hal ini. Yang berarti jika mereka ingin mendapatkannya, mereka harus memastikan bahwa Amerika Serikat tidak memveto, bukan? Jadi mereka ingin menekan Amerika, memaksa mereka, bahkan di dalam Dewan Keamanan, untuk mencabut sanksi PBB terhadap mereka, dan kemudian benar-benar setuju untuk menandatangani perjanjian yang mengikat ini. Dewan Keamanan, tentu saja, saat ini merupakan badan pembuat hukum internasional tertinggi dalam sistem yang kita miliki. Ini adalah tuntutan yang sangat kuat. Apakah semua ini benar-benar akan terwujud adalah pertanyaan lain. Brian Berletik memprediksi bahwa hal itu tidak akan terjadi, bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah menyetujuinya, dan bahwa ini paling-paling hanyalah strategi untuk menunda. Namun sekali lagi, tampaknya pihak Iran, dengan rasa tidak percaya sepenuhnya dan jari mereka dipelatuk, seperti yang mereka katakan, melihat bahwa ada sesuatu yang bisa mereka peroleh juga dengan menyetujui gencatan senjata untuk saat ini. Ancaman lainnya tentu saja adalah bahwa Israel bisa bertindak sebagai pengacau. Meskipun apa yang kita dengar hari ini dari pihak Israel adalah bahwa mereka juga akan mematuhi ketentuan ini dan menghentikan pengeboman terhadap Iran. Namun mereka mengatakan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam hal ini dan operasi di Lebanon akan terus berlanjut. Dan tentu saja, bagi Iran, Lebanon dan seluruh poros perlawanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan tersebut. Jadi semua ini berada di atas dasar yang sangat rapuh, dan bisa runtuh kapan saja jika orang-orang mulai menembak lagi. Tetapi setidaknya untuk saat ini, setkala kami ini pada suriri senirapa Amarel, pagiring with Mamal di Amerika Stroke, gencet dan stiga iktu bersingsing. April the 8th in the United States, we haven't heard of. Kami belum mendengar adanya insiden yang dapat merusak seluruh proses ini. Namun tentu saja, kemungkinan terjadinya gangguan atau penipuan cukup tinggi. Saya hanya ingin menekankan sekali lagi bahwa pihak Iran bersikap sangat maksimalis, bukan hanya dalam tuntutan, tetapi juga dalam jaminan kepada rakyatnya, dengan mengatakan bahwa mereka telah memperoleh kesepakatan dari musuh untuk menggunakan rencana mereka sebagai dasar dan melanjutkan dengan tuntutan mereka. Pada saat yang sama, mereka membuka kemungkinan bahwa kesepakatan akhir mungkin mencakup poin-poin yang berbeda, dan bahwa sekarang negosiasi akan dimulai kembali. Tentu saja, Iran memiliki pengalaman yang sangat negatif dengan Amerika Serikat, karena pernah diserang 2 kali selama proses negosiasi. Jadi, sebenarnya tidak akan mengejutkan sama sekali jika serangan-serangan ini terus berlanjut. Namun di sisi lain, seseorang memang perlu bertanya pada titik ini, siapa yang telah diserang dan dibunuh oleh Amerika yang tidak bisa digantikan, yang sebelumnya juga tidak dianggap bisa digantikan. Membunuh Ali Khamenei, mantan pemimpin tertinggi, tidak membantu.
Sekarang putranya menjadi pemimpin tertinggi. Mereka membunuh para pemimpin di IRGC. Mereka bahkan membunuh para pemimpin di Dewan Keamanan Iran, dan itu pun tidak membantu. Penjaga berikutnya langsung muncul dan mulai mengabdi kepada Ali dan bangsa Iran. Jadi, sistem itu sendiri terbukti sangat tangguh, meskipun setiap orang bersifat fana. Tentu saja, semua orang demikian, tetapi sistem itu sendiri tampak stabil. Everybody is, but the system itself seems stable. So the United States is really confronted here with basically an infinite Jadi, supply of Amerika Serikat benar-benar dihadapkan pada situasi dengan pasokan kepemimpinan baru yang tampaknya tak terbatas, yang tidak menyerah, yang terus mengikuti strategi, dan militer yang bahkan akhir pekan lalu mampu menembak jatuh pesawat militer AS Black Hawk, kemungkinan untuk mencegah serangan pasukan operasi khusus terhadap salah satu fasilitas nuklir mereka. Hal seperti itu yang mampu dilakukan Iran terhadap Amerika Serikat. Dan meskipun AS telah memberikan jaminan bahwa mereka memiliki kendali penuh dan menyeluruh atas wilayah udara Iran, mereka tetap menembak jatuh pesawat AS. Maksud saya, hal itu pasti benar-benar menyampaikan pesan dengan jelas. Dan mungkin itulah sebabnya Presiden AS dalam semua cuitannya yang sangat tidak stabil, tidak hanya menghina Iran di setiap kesempatan, tetapi juga mengancam mereka dengan pemusnahan nuklir. Ya, sesuatu, meskipun belum sepenuhnya disadari, sedang tercatat di Washington sebagai ancaman besar. Being registered in Washington as a major problem, and maybe if this is not a shift in Dan mungkin, jika ini bukan perubahan taktik, setidaknya ini adalah fase baru, meskipun masih dengan taktik yang sama, yaitu mencoba mempersenjatai diri kembali, memuat ulang, lalu menyerang lagi. Iran tampaknya beranggapan bahwa saat ini tujuan perang mungkin dapat dicapai di Islamabad. Saya rasa penting Karl von Clausewitz, pemikir militer Jerman abad ke-19 yang sangat terkenal, yang mengatakan bahwa perang adalah kelanjutan dari diplomasi dengan cara lain. Yang, jika dibalik, tentu berarti diplomasi adalah kelanjutan dari perang dengan cara lain. Dan bagi saya, pemikiran yang paling mungkin di Teheran adalah bahwa sekarang, setelah AS benar-benar setuju untuk menggunakan rencana 10 poin itu, perang sebaiknya dilanjutkan di meja perundingan di Islamabad. At the negotiating table in Islamabad, and if that fails at any point in time, you will go back to the war. Dan jika itu gagal pada titik manapun, maka kembali lagi ke perang yang sebenarnya. Jadi, dalam arti tertentu, Iran tidak punya apa-apa untuk dirugikan dengan menyetujui kesepakatan ini untuk benar-benar melanjutkan negosiasi. Sebaliknya, jika pengeboman berhenti bahkan hanya selama beberapa hari, itu sudah merupakan sesuatu yang, saya kira akan disambut baik oleh banyak orang. Dan idealnya, hal ini kemudian tentu saja akan mengarah pada sesuatu yang bisa mereka klaim sebagai kemenangan untuk masa depan, bukan? Maksud saya, bahkan jika hanya sejumlah poin penting yang terpenuhi. Yang paling penting tentu saja adalah Amerika Serikat setuju dan secara dapat diverifikasi, menarik diri dari Timur Tengah, menarik pasukan mereka, pergi, berkemas, dan pulang. Going home, that would be a huge achievement. Itu akan menjadi pencapaian besar bagi Iran. Kritik di sini tentu saja adalah bahwa bahkan tanpa pasukan tersebut, Amerika Serikat masih akan memiliki kemampuan untuk mengancam Iran. Dan itu benar. Maksud saya, Amerika Serikat memiliki rudal balistik jarak jauh dan antar benua. Rudal-rudal itu akan selalu menjadi ancaman. Namun di sisi lain, rudal balistik antar benua itu tidak akan pernah dalam skenario apapun yang dapat dibayangkan hilang. Jadi, sebenarnya itu bukan salah satu tujuan Iran. Yang diinginkan Iran adalah menghapus kemampuan langsung untuk memproyeksikan kekuatan terhadap mereka di kawasan kapal dan tentara. Mereka ingin semuanya pergi. Menariknya, ada juga keterkaitan antara poros perlawanan dengan keseluruhan hal ini. Dan harap dicatat bahwa penghapusan Israel atau pembongkaran negara Zionis seperti yang kadang disebut oleh pihak Iran bukanlah bagian dari 10 poin tersebut. Iran tidak bertujuan untuk membongkar atau menghancurkan Israel. Mereka sebenarnya tidak banyak membicarakan Israel, setidaknya tidak dalam 10 poin ini. Mereka berfokus sangat sempit pada kemampuan Amerika untuk menyakiti mereka, dan pada dasarnya berusaha meyakinkan Amerika sekarang. Dan tampaknya, mereka telah mencapai kemajuan tertentu dengan strategi ini,
untuk memaksa mereka mencapai semacam pemahaman tentang bagaimana membentuk suatu struktur keamanan. Meskipun saya harus mengatakan, pada titik ini, tampaknya dalam 10 poin tersebut, jaminan keamanan dari Rusia dan Tiongkok tidak tersedia. Security guarantees from Russia and China are not a topic, so Iran is not counting on external forces. Jadi, Iran tidak mengandalkan kekuatan eksternal untuk membentuk suatu struktur keamanan. Ini cukup menarik. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di Ukraina, tentu saja, di mana Ukraina terus mengatakan bahwa mereka hanya bisa aman jika Eropa dan Amerika memberikan jaminan keamanan. Iran tidak ingin bergantung pada kekuatan luar. Strategi mereka berbeda, kemampuan untuk menimbulkan rasa sakit jika mereka disakiti, dan mereka akan terus berpegang pada hal itu. Mereka tidak akan menuntut Rusia atau Tiongkok untuk melakukan layanan apapun bagi rendah. Saya cukup yakin bahwa Iran berterima kasih daltinya datang dari Beijing dan Moskow, ketika tidak ingin to rediskan. Moscow, but they do not want to rely on it. And this is also in line with what we have seen before. Dan hal ini juga sejalan dengan apa yang telah kita lihat sebelumnya. Semua pengaturan keamanan yang mereka buat dengan dua kekuatan besar lainnya dirancang agar Iran tidak membuat janji yang mengikat kepada mereka dan juga tidak menuntut janji yang mengikat sebagai balasannya. Ini adalah strategi kemandirian. Tentu saja kemandirian selalu datang dengan harga. Harganya adalah bahwa seseorang tidak dapat sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri untuk menghadapi setiap ancaman di masa depan. Meskipun Iran telah dengan sangat jelas menunjukkan bahwa ia bukan sekadar ancaman. Ia adalah pihak yang lemah, berjuang dalam perang pihak lemah melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Ia tidak sedang berperang secara asimetris. Ia sedang berperang secara simetris. Dan itulah inti utama dari 40 hari sebelumnya. Setiap titik penderitaan yang dapat ditimbulkan oleh Amerika dan Israel terhadap Iran dapat dibalas Iran dengan penderitaan serupa di AS atau di Israel, terutama dalam hal ekonomi. Dan saya tidak tahu pada titik ini bagaimana Iran bisa menandingi ancaman serangan nuklir terhadap tanah air mereka dengan ancaman yang setara. Saya tidak tahu apa itu. Mungkin serangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Israel. Mungkin itu salah satunya. Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang cukup saya yakini adalah bahwa Iran pernah dan masih memiliki rencana tentang apa yang harus dilakukan jika senjata nuklir dijatuhkan di wilayah mereka. Dan bahwa rencana itu tidak hanya untuk menghancurkan pabrik desalinasi di negara-negara Teluk. Karena negara-negara Teluk, meskipun merupakan pangkalan penting bagi pasukan AS, bukanlah titik penderitaan utama bagi AS atau Israel. Maksud saya, keduanya bisa bertahan tanpa negara-negara Teluk. Bahkan jika negara-negara Teluk itu benar-benar lenyap. Amerika Serikat dan Israel akan tetap bertahan, bukan? Jadi ancaman yang sebenarnya, skenario ancaman yang sesungguhnya yang harus dikembangkan adalah ancaman terhadap daratan utama Israel dan daratan utama Amerika Serikat. Israel and mainland United States, and I don't know how the Iranians did that. Dan saya tidak tahu bagaimana cara Iran melakukan itu, atau apa yang mereka pikirkan, apa yang mungkin telah mereka komunikasikan secara diam-diam kepada pihak Amerika. Tetapi saya cukup yakin mereka memang memiliki rencana. Saya percaya bahwa pada titik ini, jika gencatan senjata bertahan, jika negosiasi terus berjalan, dan jika hal ini benar-benar membuahkan hasil, maka pihak Amerika pasti mulai percaya bahwa kemampuan serangan balasan konvensional Iran akan tetap ada. Dan itulah rasa sakit yang masih bisa mereka timbulkan, kemungkinan besar terhadap Israel, jika mereka diserang dengan senjata nuklir. Itu tetap akan sangat menghancurkan. Kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Ted Postol tentu saja mengatakan bahwa kemungkinan besar Iran sudah memiliki semacam perangkat nuklir yang bisa dipasang pada rudal dan diluncurkan ke Israel, bahwa Tel Aviv atau Haifa bisa dimusnahkan, bahkan mungkin hanya dengan senjata konvensional yang masih dimiliki Iran. Dan hal seperti itulah yang mungkin menjadi tingkat ancaman yang meyakinkan pihak lain untuk menyetujui konsesi sebesar itu. Maksud saya, menyetujui 10 poin ini menjadikannya sebagai tulang punggung
sebenarnya merupakan konsesi besar dari Amerika Serikat. Meskipun AS membingkainya dalam wacana internal mereka sebagai kemenangan mereka sendiri, seolah-olah mereka memaksa Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini tentu saja adalah hal yang harus mereka yakini. Dalam ketiadaan penyerahan total dan kemenangan mutlak, kedua pihak dalam konflik semacam ini perlu mengembangkan kerjasama. Sebuah narasi yang bisa mereka gunakan dan ceritakan kepada diri mereka sendiri dan rakyat mereka. Dan nantinya para sejarawan masa depan bisa membongkar narasi itu. Namun, hal itu membutuhkan. Jadi bagi saya, ini sebenarnya merupakan tanda yang baik bahwa kedua belah pihak memiliki semacam narasi yang bisa mereka putar dengan cara masing-masing. Meskipun begitu, saya harus mengatakan bahwa narasi Iran pada titik ini, bagi saya, jauh lebih meyakinkan. Terutama karena mereka masih mempertahankan kemampuan untuk melakukan serangan balasan. Kemampuan mereka untuk membalas dan menimbulkan kerugian bagi AS dan Israel belum hilang, dan mereka bisa kembali melakukannya. Ya de facem på mangskimitsstord, baiko, miekuin ju Frankfurt stam kshu, en diplomasi. Leave you twomer sbisi. Por kemet de tor through Worcester, it's de meisminits disperhasil, nank the member. Dan klimbrik meisminu na maiskbudet. They've now tried to explain that step. So, I don't know if there's anything else to cover. Jadi saya tidak tahu apakah masih ada hal lain yang perlu dibahas di sini. Saya rasa kita sudah membahas semuanya. Jika Anda ingin membaca teks lengkapnya, ada di Substack saya, pascal.lotassubstack.com. Maaf, pascal.lotassubstack.com. Saya malah salah menyebut Substack saya sendiri. Iran menyatakan kemenangan sementara. Kita akan terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Semoga saja kita bisa keluar dari kekacauan ini. Itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa, mengingat betapa dekatnya kita di malam dengan penggunaan senjata nuklir. Saya rasa kita bahkan lebih dekat kali ini dibandingkan selama krisis rudal Kuba. Semoga saja kita benar-benar menjauh dari tepi jurang itu. Terima kasih banyak. That we stepped away from the brink. Thank you very much.